Namanya demo Pak, kalau nggak rusak ya bukan demo. Nah, itu kan saya sudah bilang. Jadi orang itu banyak yang turun ke lapangan itu nggak ngerti apa yang dia lakukan. Nah, dia ini pemahaman seperti ini kan tidak mungkin di di keluar dari omongan orang yang intelektual, orang yang punya wawasan. Ya, jadi orang yang cuman ikut-ikutan yang kayak begini, ya dipikirnya demo itu adalah merusak. Ya, coba kamu pernah nggak lihat orang demo masak? Orang demo masak itu merusak masakan nggak? Kita sudah lihat ya demo di misalnya kayak di Cina. Di Cina tuh demoknya tidak kayak kita di sini. Ya mereka turun ke jalan, mereka kasih lumpuh, kayak istilahnya satu titik. Nah, yang penting tapi kan kelihatan. Jadi demo itu kita turun ke lapangan saja, kita rame-rame. Misalnya kita cari titik yang kita inginkan, misalnya gedung DPR. Gedung DPR benar rugi gedung DPR rugi. Karena mereka nggak ngantor juga kan, mereka kan bisa kerja dari rumah. Nah sebenarnya gedung DPR itu kan tidak tiap hari juga mereka masuk. Contoh aja di DPRD di daerah-daerah ya, kabupaten, kota, atau provinsi. You pernah lihat nggak anggota DPR itu masuk tiap hari? Saya punya teman anggota DPR, dia kerjanya di tempatnya aja. Dia pengusaha batu, di situ aja jaga usahanya. Enggak turun ke lapangan, nggak ada. Cuman pas waktu serang bagi-bagi uang aja mereka turun ke lapangan. Apalagi tuh gedung kura-kura ya. Kau mau baku tembak-tembak di depan itu nggak kedengaran di sana. Di sana itu apa namanya? Tem temboknya tebal sekali itu gedung DPR tuh. Mana jarak jalan itu dengan sampai ke sana itu panjang, Bos. Jadi saya bilang di sana itu kau mau baku tembak-tembak di depan itu mereka nggak dengar. Ada kemarin saya lihat itu Menteri Bahlil katanya, "Hah, ada demo kah? Saya lagi rapat." Itu kan itu yang kasih jabatan itu kan tolol sekali tuh. Ya. Jadi dikasih jabatan karena dia ketua partai. Masa orang lagi demo masa nggak tahu? Begini logika aja ya. Kok mau rapat? Sedangkan orang rapat malah tidur. Orang rapat malah ada yang main judol, ada yang nonton bokep. Masa gue tidak buka itu? Kalau kau buka TikTok saja itu beranda itu penuh dengan konten demo. Bahkan konten kreator yang bahas film pun bahas demo, yang konten yang lucu-lucu bahas demo, yang bahas giveaway demo. Semua demo, apalagi sudah ada yang meninggal. Kok bisa ada menteri yang nggak tahu kalau lagi ada demo? Nah makanya saya bilang, kalau kita turun demo dan kita tidak tahu tujuan kita apa yang kita mau teriakan, itu menurut saya rugi sekali tuh, buang-buang energi agak. Jadi begini juga, misalkan pun Anda tidak tahu apa yang kalian mau bikin, misalnya ada gerakan bubarkan DPR, itu juga susah. Bahkan presiden pun tidak bisa bubarkan DPR karena dia punya level tuh sama. DPR tuh bisa dibubarkan kecuali DPR sendiri yang mau bubarkan dirinya lewat amandemen undang-undang. Tapi kan omong kosong tuh kalau DPR mau bubarkan dirinya, omong kosong tuh. Kecuali kamu bikin negara diktator. Gampang, ada caranya. Tapi ini sudah lah, nggak usah dibahas di sini. Ada caranya, tapi nggak usah. Nah, ini masyarakat turun demo nggak tahu apa demo itu apa. Nah, dia pikir merusak itu adalah demo. Itu namanya vandalisme, anarkis, bukan demo. Demo itu kita menyampaikan aspirasi, ya kita jalan, bentangkan spanduk, bersuara. Kalau melempar itu tawuran juga begitu modelnya. Nah, jadi apalah, Iran juga sini yang turun demo nih. Banyak kok yang udah mengerti itu apa itu demo. Ya, yang dipikir itu demo itu baku pukul, baku hantam, melempar, menjara, mencuri, membakar. Nah, itu demo. Banyak kok di Sulawesi juga begitu. Buktinya mereka membakar. Memangnya ada pengaruhnya? Enggak. Malah dibikin lagi anggarannya.
Misalnya kau kasih hancur gedung DPR lama yang kayak di Makassar, sebentar dibangun lagi, mereka ndak kerja, akhirnya ndak kerja, bosku. Jadi paham lah, menunjukkan kita ganas kejam itu nggak ada gunanya menurut saya. Karena sekarang dunia itu, kalau kita saja rakyat bisa pintar, terus mereka itu bagaimana? Pasti lebih pintar lagi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menang, Mak. Ya, caranya untuk memenangkan kita harus punya strategi. Strateginya apa ya? Itu saya bilang, cari ketum parpol. Bisa nggak bubarkan aja itu partai politik? Karena semua biang kerusakan di situ dari partai politik. Koruptor di situ. Kamu pikir siapa yang melantik itu hakim-hakim? DPR melantik hakim misalkan konstitusi, terus Mahkamah Agung. Nah, nanti penjahat-penjahat itu kong kali kong. Coba kita lihat. Kasus korupsi triliun-triliun berapa diponis? Bandingkan yang mencuri motor, apa kasus-kasus kriminal, begal apa, berapa ponisnya? Tahun-tahunan bahkan sama. Mencuri triliun dengan mencuri 10 juta sama aja. Nah, bagaimana kan ini negara tidak kita kenapa tidak mau menganut kayak di Amerika, misalnya mencuri 371 triliun atau 271 triliun, kasih dia penjara 1000 tahun. Itu maksudnya penjara 1000 tahun, biar kau kasih remisi 1 tahun, itu tetap dia akan mati membusuk di penjara. Atau bikin kayak di Cina itu bahkan untuk menteri itu ada yang dihukum mati. Tapi kan kita ini negara yang sangat santuy. Nah, koruptor itu dimaafkan. Bahkan saya pikir koruptor ini sebenarnya dibudidayakan, mah.